Haleluya. Tuhan kita luar biasa. Amin. Dia adalah Allah yang luar biasa di dalam segala perkara. Baik dalam susah, dalam senang, saudara, Dia tetap membuktikan sebagai Allah yang luar biasa. Amin. Haleluya. Saya ada satu cerita, saudara, ini mengenai seorang anak perempuan, saudara. Dia datang kepada papanya, dia lagi sedih, dia lagi bete ini anak ini datang, dia mengeluh kepada papanya. Dia mengatakan, life is miserable. Dia katakan, wah, hidup ini sungguh tidak menyenangkan. Dia mengeluh, saudara. Dia mengatakan kepada bapaknya, wah, bahwa dia sudah nggak tahan lagi. Dia nggak tahu apakah dia ini bisa kuat untuk terus berjalan, untuk apakah dia ini bisa berhasil keluar dari masalah yang sedang dia hadapi atau tidak. Dia mengatakan, aku sudah capek, Pak. Aku sudah bergumul sekian lama menghadapi masalah yang aku hadapi, tapi masih belum ada penyelesaian juga. Ayahnya, saudara, mendengarkan keluhan anaknya ini dengan sabar. Dan dia tidak berkata satu patah kata pun, saudara. Lalu dia ajak anak perempuannya ini ke dapur. Di dapur sana, saudara, dia lalu ambil, ada 3 panci kecil, dia ambil. Dia taruh air, saudara, dia tuangkan air pada 3 panci kecil ini. Lalu dia panaskan. Dia taruh di atas kompor, dia panaskan ketiga panci ini. Oh, dia tunggu beberapa saat sampai airnya sudah mulai mendidih. Lalu dia mulai taruh, saudara, dia taruh sebuah kentang. Dia taruh potato, saudara. Dia taruh kentang ini di dalam panci yang pertama. Lalu dia ambil telur, dia taruh pada panci yang kedua. Dan dia, saudara, dia ambil 1 sendok kopi bubuk, dia taruh pada panci yang ketiga. Oh, dia nggak mengatakan satu patah pun kepada anaknya, saudara. Anaknya ini diajak ke dapur, dia pandangin, dia lihat apa yang ayahnya kerjakan, saudara. Oh, dan dia sudah nggak sabar, dia nggak tahan lagi. Anak ini tentu saja mengeluh, saudara. Dia nggak sabar dan dia tanya, apa sih yang papa kerjakan gitu. Tapi ayahnya, saudara, memberi tanda kepada anaknya untuk diam gitu. Nah, untuk dia sabar menanti gitu, dan anaknya ini lalu diam, saudara. Oh, dia diam, mereka berdua ini diam selama beberapa saat, saudara. Oh, beberapa saat, kira-kira 20 menit kemudian, saudara. Oh, ayahnya ini mulai matikan kompor itu. Lalu dia keluarkan kentang yang ada di panci yang pertama, dia taruh pada sebuah mangkok. Oh, dia ambil telur rebus pada panci yang kedua. Dia taruh pada mangkok yang lain, saudara. Oh, dan dia ambil kopi yang panas dari panci yang ketiga. Dia tuangkan pada 1 cangkir yang ada di sana. Oh, dan dia berkata kepada anaknya, dia katakan, nak, apa yang kamu lihat? Anaknya ini, saudara, gak tahu arah pertanyaan papanya. Dia tanya kepada papanya, apa sih yang papa maksudkan? Ya sudah tahu ini apa, dia katakan, ini kentang rebus, ini telur rebus, ini kopi panas, itu saya sudah tahu ini gitu. Lalu papanya ini berkata kepada anak ini, kamu perhatikan benar-benar, perhatikan lebih teliti lagi, dan coba kamu sentuh kentang itu. Dan anak ini, saudara, dia mau melakukannya. Dia sentuh kentang ini, wah, dia rasakan panas, saudara. Tapi waktu dia sentuh kentang ini menjadi empuk sekali gitu. Empuk ini gitu. Dan ayahnya lalu meminta kepada dia untuk dia juga mengupas telur rebus itu. Dan anak ini ngambil telur itu, dia kupas telur itu. Setelah dia buka, anak ini melihat bahwa telur rebus ini itu berubah dari cairan menjadi padat, saudara. Dan akhirnya si ayah ini meminta kepada dia untuk mencium kopi panas ini, harum kopi panas ini.
Wah, pada waktu kopi panas ini dipanaskan di panci itu, saudara, harumnya sudah memenuhi ruangan. Dan pada waktu dia dekatkan dan dia cium bau kopi panas ini, oh baunya harum, saudara, baunya menyegarkan dia gitu. Lalu anak ini bertanya kepada papanya, "Pak, apa sih maksudnya gitu? Aku masih nggak ngerti ini apa maksud papa." Lalu ayah ini mulai menjelaskan, saudara, bahwa kentang, telur, dan kopi bubuk ini, itu semua menghadapi masalah yang sama. Semua menghadapi masalah air yang mendidih yang sama. Tapi setiap dari mereka itu mengalami reaksi yang berbeda. Oh, kentang ini asalnya keras, asalnya kuat, saudara. Tapi air yang mendidih ini membuatnya menjadi empuk, membuatnya menjadi lemah. Oh, dan telur ini asalnya itu penuh dengan kehidupan. Tapi air yang mendidih itu membuatnya menjadi keras. Oh, membuatnya menjadi tidak bisa berubah lagi, tetap pada keadaan yang seperti itu. Oh, tapi lain dengan kopi bubuk ini. Kopi bubuk ini, saudara, sebelumnya dia sudah harum baunya. Dia sudah harum baunya, tapi dia mau tetap untuk dipakai oleh tuannya. Oh, biarpun dia dimasukkan dalam air yang mendidih, saudara. Air yang mendidih ini bahkan memperkuat bau dari kopi itu. Ini air mendidih ini bahkan menjadi berubah, saudara. Oh, air mendidih ini tidak lagi sama. Ini menjadi kopi yang panas. Ini tidak sama lagi, saudara. Lalu ayahnya bertanya kepada dia, "Yang mana dirimu?" Oh, ketika persoalan masuk dalam kehidupanmu, bagaimana sih tanggapanmu terhadap persoalan itu? Apakah kamu ini kentang? Apakah kamu ini telur? Atau apakah kamu ini kopi bubuk? Dia bertanya kepada anaknya. Ayahnya berkata kepada anak ini, saudara, dalam hidup ada saja perkara-perkara yang terjadi di sekeliling kita, dia katakan. Ada saja yang perkara-perkara yang terjadi di dalam hidup kita, ada terhadap kita. Tapi ada satu perkara yang lebih penting. Ada satu perkara yang kau harus perhatikan, adalah apa yang terjadi di dalam diri kita waktu kita menghadapi persoalan itu. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan itu bukan saja Allah yang menyelamatkan. Oh, dia bukan saja Tuhan yang merancang hari depan saudara. Tuhan itu bukan saja menerangi dan menuntun hidup saudara. Tuhan itu bukan saja pembela dalam kehidupan dia, dalam kehidupan setiap dari kita. Dia ini bukan saja Tuhan yang memberi kekuatan kepada setiap dari kita. Firman Tuhan mengatakan Tuhan itu juga membentuk saudara dan memurnikan kehidupan setiap dari kita. Satu kali Tuhan menyuruh Nabi Yeremia, saudara, untuk pergi ke rumah tukang periuk. Oh, dan Nabi ini, saudara, dia lalu pergi ke rumah tukang periuk. Dia perhatikan bagaimana tukang periuk ini bekerja, saudara. Dia melihat bagaimana tukang periuk ini membentuk dari tanah liat itu menjadi bejana. Dan ketika bejana yang dibuatnya ini rusak, saudara, dia nggak buang bejana ini. Dia ambil, dia nggak buang. Dia buat lagi menjadi bejana yang lain, yang baik. Dikatakan menurut apa yang baik menurut pemandangan dari tukang periuk ini. Dan selama waktu itu, saudara, bejana ini itu nggak pernah lepas dari tangan tukang periuk itu. Dan Tuhan berkata kepada Yeremia dalam Yeremia 18, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Tuhan mengatakan, saudara, bahwa dia ini seperti tukang periuk. Dia mengatakan dia membentuk hidup kita menjadi bejana yang berharga. Dari tanah liat yang diinjak-injak orang, saudara, Tuhan membentuk, Tuhan ingin membentuk menjadi bejana yang berharga. Maleaki juga mengatakan bahwa Tuhan ini
itu adalah seperti api tukang pemurni logam. A refiner's fire. Yang menguji, yang memurnikan hidup kita. Dia melakukannya. Itu bukan saja untuk menaikkan nilai hidup kita, saudara. Tapi juga mengarahkan diri kita pada ibadah yang benar. Ibadah yang sejati kepadanya. Maleakhi 3 ayat 3 dikatakan begini. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi. Menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan melakukannya? Dengan cara apa sih Tuhan itu menaikkan nilai hidup saudara? Bagaimana sih Tuhan itu mengarahkan saudara pada ibadah yang benar, ibadah yang sejati? Dengan cara bagaimana dia bentuk saudara, dia murnikan saudara. Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel ini begini, saudara. Buka sama-sama dalam Ulangan 8 ayat yang kedua. Ulangan 8 ayat yang kedua. Di sana dikatakan, ayat yang kedua, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud merendahkan hatimu dan menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Oh, Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel, saudara, dia nggak ingin bangsa ini itu mempunyai hati yang keras. Dia nggak ingin bangsa ini menjadi bangsa pemberontak, saudara. Oh, bangsa yang lebih menyukai keinginan hatinya sendiri daripada percaya kepada Tuhan. Tuhan nggak ingin bangsa Israel menjadi seperti itu. Tuhan menginginkan bangsa Israel ini mempunyai hati yang lunak, hati yang mau percaya kepada Tuhan. Oh, hati yang mau dibentuk oleh Tuhan, saudara. Bangsa yang mau merendahkan hati untuk membiarkan Tuhan itu mengerjakan hidup mereka. Bangsa yang mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan, saudara. Oh, jadi satu-satunya cara yang Tuhan lakukan, saudara, untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati bangsa ini adalah dengan menguji hidup mereka. Membawa mereka dalam perjalanan padang gurun. Apa yang terjadi dalam perjalanan padang gurun ini? Ayat yang selanjutnya dalam Ulangan 8 itu mengatakan, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Jadi perjalanan padang gurun adalah perjalanan di mana kita ini tidak mendapatkan persis seperti yang kita inginkan. Kita mau ini tapi dapatnya lain, saudara. Oh, perjalanan padang gurun ini tidak kita kenal. Apa yang kita dapatkan itu bahkan tidak kita kenal sebelumnya. Perjalanan padang gurun ini perjalanan di mana kita ini menyaksikan pemeliharaan Tuhan yang nyata. Menyaksikan perlindungan Tuhan yang nyata. Perjalanan di mana kita menyadari bahwa bukan apa yang kita miliki ini loh yang memelihara hidup kita. Oh,
Tapi pemeliharaan hidup kita ini datang dari perkataan firman Tuhan, saudara. Perjalanan padang gurun ini adalah perjalanan yang sementara. Firman Tuhan mengatakan ini perjalanan, saudara. Ini bukan selamanya. Ini bukan tempat tinggal bagi bangsa Israel. Bangsa Israel cuman melewati padang gurun ini. Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Itu satu perjalanan. Daud mengatakan, aku berjalan. Itu perjalanan, bukan tempat untuk Daud tinggal, saudara. Bukan tempat tinggal tetap dalam kehidupan mereka. Itu situasi di mana ada awal dan ada akhirnya. Amen. Perjalanan padang gurun adalah perjalanan di mana tidak ada perkecualian. Semua bangsa Israel ini semua memasuki padang gurun, saudara. Termasuk Musa, Yosua dan Kaleb. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada janji-janji Tuhan. Orang-orang yang siap semestinya untuk memasuki tanah perjanjian. Tapi perjalanan padang gurun ini perjalanan yang tanpa perkecualian. Mereka yang tidak percaya kepada janji Tuhan dan mereka yang mempercayai janji Tuhan, semua memasuki perjalanan padang gurun ini. Tuhan ingin mengajari kita seperti seseorang mengajari anaknya. Bagi Abraham, saudara, perjalanan padang gurun dalam kehidupan dia adalah penantian yang lama akan janji Tuhan. Tuhan berjanji untuk dari dia mempunyai keturunan, saudara. Tapi istrinya Sarah ini sudah mati haid. Firman Tuhan katakan ini penantian yang lama, penantian yang rasanya nggak mungkin untuk terjadi, saudara. Bagi Yusuf, perjalanan padang gurun itu adalah hidup sebagai budak, hidup di dalam penjara, menantikan pertolongan. Dia mencoba untuk berbicara kepada salah seorang yang dia tolong. Dia menantikan mungkin pertolongan orang lain, tapi pertolongan orang lain tidak kunjung tiba juga. Cuman pertolongan yang daripada Tuhan saja yang bisa membuat impian dia itu menjadi nyata, saudara. Bagi Raja Saul ini akan mendapatkan satu janji yang luar biasa, di mana kerajaan dia itu akan dikokohkan atas Israel untuk selama-lamanya. Tapi dia nggak tahu ada janji ini, saudara. Tuhan cuma menyuruh dia untuk dia ini menanti 7 hari. Dan dia mau setia, dia menanti 7 hari. Dan pada saat-saat yang terakhir, saudara, itu adalah perjalanan padang gurun dalam kehidupan Raja Saul ini. Dia menanti di tengah-tengah kepungan musuh-musuh yang mulai mendekat kepada dia. Dia menyaksikan rakyat itu berbondong-bondong meninggalkan dia. Raja Saul, saudara, dan bagi Raja Daud, raja ini diurapi sebagai raja, tapi dia harus melarikan diri dari pengejaran Raja Saul yang hendak membunuh dia karena iri hati kepada dia. Tanpa kecualian, Tuhan Yesus sendiri tidak mendapat perkecualian, saudara. Roh Kudus membawa dia ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setiap dari saudara, tidak ada perkecualian dalam hidup saudara. Saudara pasti punya pengalaman padang gurun. Saudara, itu proses di mana Tuhan bentuk hidup kita. Proses di mana Tuhan memurnikan hidup kita. Malaikat Tuhan mengatakan ada 2 hal yang terjadi dalam proses pemurnian itu. Daniel 12 ayat 10 dikatakan banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Justru di dalam proses itu, saudara, kita akan melihat diri kita ini dalam keadaan yang sebenarnya. Apakah kita ini kentang? Apakah kita ini telur? Apakah kita ini kopi bubuk?
kentang ini merasa dirinya kuat di dalam Tuhan. Oh, ternyata saudara, ketika dia dalam proses padang gurun itu, dia menjadi patah semangat. Oh, dia menjadi api yang padam di tengah-tengah proses padang gurun itu. Telur, saudara, telur ini penuh dengan kehidupan. Oh, tapi justru di tengah-tengah padang gurun, dia menjadi keras hati, saudara. Tidak mau berubah, tidak mau bergerak. Keras hati di tengah-tengah proses itu. Tapi kopi bubuk ini hidupnya sudah menjadi saksi bagi Tuhan. Ada keharuman yang keluar dari hidupnya. Tapi saudara, di tengah-tengah proses itu, kopi ini semakin mengharumkan nama Tuhan. Banyak orang yang bertanya-tanya dalam proses padang gurun dalam hidupnya. Kenapa Tuhan? Dia bertanya-tanya, kenapa kok sampai aku mengalami perkara ini Tuhan? Dan Tuhan mengatakan, saudara, hidup benar atau hidup tidak benar, hidup benar sebagai orang benar atau sebagai orang fasik, percaya kepada Tuhan atau tidak, Tuhan memang yang merancangkan perjalanan ini. Percaya atau tidak, saudara, itu adalah bagian dari rancangan hari depan yang penuh harapan yang Tuhan sudah rancangkan. Itu bukan rancangan kecelakaan. Iblis menggunakan perjalanan padang gurun ini untuk merancangkan kecelakaan, saudara. Oh, Samson bertemu dengan Delilah yang berada di lembah. Oh, iblis menggunakan perjalanan padang gurun ini itu untuk merancangkan kecelakaan dalam hidup kita. Tapi Tuhan itu mempunyai maksud yang indah di dalam perjalanan ini. Tuhan mengatakan maksudnya itu kepada Nabi Hosea, saudara. Itu ada dalam kitab Hosea 2 ayat yang ke-13. Hosea 2 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun, dan berbicara menenangkan hatinya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, therefore, behold, I will allure her, will bring her into the wilderness, and speak comfort to her. Speak comfort to her, saudara. Jadi ternyata Tuhan ini sendiri yang memikat bangsa Israel untuk memasuki perjalanan padang gurun, membujuk mereka, saudara. Ayat yang ke-14 dikatakan, aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana, dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu ia berangkat keluar dari tanah Mesir. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku, dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Aku akan menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Ayat 18 dikatakan, aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Maksud Tuhan, saudara, di padang gurun itu, Tuhan ingin untuk kita tahu bahwa Dia rindu untuk berbicara kepada saudara. Speak comfort to us. Dia ingin mengarahkan hidup kita, saudara. Tuhan ingin membawa kita ini pada jalannya. Oh, saudara, banyak orang yang mengatakan dia ini mau dengar terhadap suara Tuhan. Oh, tapi tidak benar-benar mendengar suara Tuhan.
Kita ini seringkali sibuk dengan urusan kita sendiri. Kita sibuk dengan pekerjaan kita. Kita sibuk dengan keluarga. Kita sibuk dengan banyak perkara, saudara. Tapi nggak benar-benar mendengar Tuhan. Perjalanan padang gurun ini untuk membawa kita, membuat mata kita ini mengarah kepada Tuhan. Membuat kita ini memusatkan perhatian kita kepada Tuhan, saudara. Nabi Yesaya mengatakan dalam Yesaya 30 ayat yang ke-20, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu itu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Wow, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah engkau menganan atau mengiri. Maksud Tuhan, saudara, di padang gurun itu, Tuhan ingin berbicara kepada kita. Dan selanjutnya dikatakan Tuhan itu menyediakan kebun anggur. Kebun anggur itu sudah tertera atas nama saudara. Dia akan berikan kepada saudara. Firman Tuhan mengatakan, aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana. Dia akan memberikan bukan sebelum perjalanan padang gurun, saudara. Dia bukan memberikan itu di tengah-tengah perjalanan padang gurun. Tapi setelah saudara melewati perjalanan padang gurun, aku akan memberikan dari sana. Abraham mendapatkan anak perjanjian ketika dia mau tetap percaya dan melewati perjalanan padang gurun hidupnya. Yusuf menjadi orang kedua di Mesir, saudara. Ketika dia itu nggak mau membiarkan dirinya untuk menjadi putus asa dan patah semangat di tengah-tengah perjalanan itu. Saudara, dia justru mau untuk tetap menjadi berkat, saudara. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah air mendidih yang dia alami, perjalanan padang gurun yang dia alami, dia mau tetap dipakai Tuhan. Raja Saul, saudara, ini mendapatkan janji yang luar biasa, tapi gagal mendapatkan janji itu ketika dia menjadi lemah, ketika dia ini ketakutan, saudara, ketika dia melakukan upacara keagamaannya sendiri tanpa Tuhan. Daud menjadi raja atas Israel. Itu sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan kepada dia. Dalam perjalanan dia tetap setia, saudara, dalam perjalanan padang gurun itu. Dia ini punya kesempatan 2 kali, saudara, bukan cuma 1 kali, 2 kali. Untuk dia ini melakukan dengan kekuatannya sendiri. Dia mendapat kesempatan untuk bisa membunuh Raja Saul yang mengejar-ngejar dia, saudara. Tapi dia tidak memilih itu. Dia memilih Tuhan untuk sebagai penolongnya. Tuhan Yesus, sebelum dia memasuki perjalanan padang gurun, dikatakan Tuhan Yesus itu penuh dengan Roh Kudus. Tapi setelah melewati perjalanan padang gurun hidupnya, dikatakan Roh Tuhan itu berkuasa atas hidupnya. Berkuasa. Kalau Roh Tuhan berkuasa atas hidup saudara, siapa yang sanggup menghalangi saudara? Kalau Roh Tuhan berkuasa atas hidup saudara, apa yang bisa membuat saudara gagal? Amin. Ini semua kebun anggur yang Tuhan sediakan. Bagi mereka yang melewati perjalanan padang gurun ini dengan tetap setia kepada Tuhan, dengan tetap taat kepada Tuhan, saudara. Akor, lembah Akor, saudara. Akor itu artinya trouble, artinya masalah. Dan Tuhan mengatakan, Dia ini akan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Tuhan mengatakan persoalan yang kita hadapi, saudara, itu Tuhan akan buat menjadi pintu pengharapan kita.
pintu pengharapan di mana kita ini akan mendapatkan apa yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Persoalan itu Tuhan buat untuk menjadi pintu pengharapan. Amin. Amin. Perjalanan padang gurun ini itu untuk membuat hati kita ini kembali pada saat pertama kali saudara mengikut Tuhan. Dikatakan maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Itu kasih mula-mula saudara. Kembali pada saat dimana kita ini berserah dan berani mengambil langkah saudara untuk keluar dari kehidupan yang lama. Bangsa Israel ini pada waktu mereka keluar dari padang gurun saudara. Bangsa ini saudara, ini dia ini hidup sebagai budak. Dia ini ditindas oleh bangsa Mesir, tapi mereka ini berani keluar dari tanah Mesir, saudara. Bukan saja berani keluar, mereka ini bahkan dengar Tuhan mengatakan untuk membawa harta benda Mesir. Jadi dia menghadapi penindas dia, saudara, dan dia meminta harta benda Mesir. Dia bawa harta benda Mesir ini keluar. Ini bangsa Israel waktu pertama kali mereka keluar dari Mesir, saudara. Pada waktu perjalanan padang gurun ini, semestinya God give the perfect treatment to cure our love. Tuhan memberikan kita obat mujarab, saudara. Untuk waktu kasih kita ini lagi dingin, Tuhan ingin kembalikan pada kasih yang mula-mula. Apa yang Tuhan lakukan? Dia bawa saudara dalam perjalanan padang gurun. Maksud Tuhan saudara, dia ingin kembalikan saudara pada kasih mula-mula. Maksud Tuhan itu supaya posisi dia itu berubah dalam hidup saudara. Maka pada waktu itu dikatakan, engkau akan memanggil aku suamiku, dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Saudara, seringkali kita mengikut Tuhan seperti orang menyembah Baal, saudara. Kita mengikut Tuhan karena kita ini takut akan hukumannya. Kita takut kalau kita ini enggak melakukan perintah Tuhan, kita akan mengalami hukuman Tuhan. Kita menyembah Tuhan, saudara, karena kalau kita merasa kalau kita enggak menyembah Tuhan, kita enggak bisa diberkati oleh Tuhan. Jadi kita sembah Dia karena kita mengharapkan berkat dari Tuhan. Itu sama dengan menyembah Baal. Tuhan ingin itu berubah. Tuhan ingin untuk menjadi suami kita, saudara. Tuhan yang kita cintai, baik susah maupun senang, baik kaya maupun miskin. Tuhan yang kita cintai dengan apa adanya Dia, saudara. Tuhan yang kita percayai. Yang mau Tuhan ajak kemanapun kita pergi. Kita mau pergi, saudara. Tuhan yang kita cintai bahkan dengan nyawa kita sekalipun. Proses padang gurun ini yang akan merubah pandangan kita. Engkau akan menyebut aku suami, bukan lagi Baalku. Banyak orang yang berpikir perjalanan padang gurun itu hukuman bagi bangsa Israel. Banyak orang yang berpikir, ketika mereka berada dalam masalah, mereka seakan-akan merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan jauh dari dia. Sesungguhnya saudara, perjalanan padang gurun ini adalah kemurahan Tuhan atas bangsa ini. Tuhan ingin pulihkan mereka kembali. Tuhan ingin pulihkan keadaan mereka. Tuhan ingin memulihkan pandangan hidup mereka. Tuhan ingin pulihkan apa yang mereka pikirkan mengenai Tuhan, saudara. Saudara, maksud Tuhan dikatakan untuk menjadikan saudara sebagai istrinya. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Bagian dari kehidupannya yang tidak pernah dia tinggalkan. Istri di mana dia berikan yang terbaik dari dirinya, saudara. Dia bersedia menjadi miskin
untuk supaya saudara menjadi kaya. Dia ingin untuk saudara mengalami. Jadi, saudaraku, kalau perjalanan padang gurun ini, itu tidak bisa kita lewatkan. Kita satu kali atau kita pernah atau kita sedang mengalami perjalanan padang gurun. Oh, biarlah kita ini tidak menjadi orang fasik. Orang fasik itu tidak memahami maksud Tuhan. Oh, dalam berjalan padang gurun mereka tidak memahami. Tapi orang bijaksana, saudara, itu memahami maksud Tuhan. Oh, menjadi orang-orang yang mau menetapkan hati saudara dalam perjalanan padang gurun ini. Orang yang mau menetapkan hati untuk berjalan dalam kemenangan di padang gurun. Karena dia paham akan maksud Tuhan. Kita sudah belajar hari ini mengenai apa maksud Tuhan sih dalam perjalanan padang gurun. Dan ternyata maksud Tuhan itu luar biasa, saudara. Daud saudara mengambil ketetapan begini dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang pertama, saudara, Daud ini enggak mau membiarkan dirinya takut. Dia enggak mau membiarkan dirinya ketakutan, saudara. Dia enggak mau membiarkan dirinya patah semangat. Dia menetapkan, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya. Dia katakan, saudara, dia katakan ini. Oh, dia katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Oh, saudara-saudara harus mengerti bahwa Daud ini berjalan. Daud ini bukan lari terbirit-birit di lembah kekelaman, saudara. Dia bukan lari dengan ketakutan, tapi dikatakan ini, aku berjalan dalam lembah kekelaman. Dia menenangkan dirinya, saudara. Dia tidak akan memaksa dengan kekuatannya sendiri untuk secepatnya keluar dari perjalanan padang gurun ini. Dia menenangkan diri dan dia mengatakan, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya. Saudara tidak bisa menghindari perjalanan ini. Saudara harus melewatinya. Jadi adalah pilihan saudara dengan kondisi seperti apa saudara melewati perjalanan padang gurun dalam kehidupan saudara. Oh, jadi kalau saudara mendapatkan diri saudara, itu saudara takut, saudara kurang semangat, saudara patah semangat bahkan. Oh, saudara itu pilihan. Jangan pilih keadaan yang seperti itu. Saudara harus menetapkan diri saudara. Aku tidak takut bahaya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara bagaimana Daud ini memfokuskan dirinya, saudara, kepada Tuhan. Dia tidak memfokuskan dirinya pada persoalan hidupnya, saudara. Daud menetapkan diri. Dia punya alasan kenapa dia menetapkan diri seperti itu. Karena Tuhan beserta dia. Kekuatan manusia terbatas, tapi kekuatan Tuhan tidak ada batasnya. Jadi ingatkan kepada diri saudara bahwa Tuhan bersama dengan saudara. Amin. Tuhan bersama. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oh, kita ini loh yang sering meninggalkan Tuhan. Kita ini sering, saudara, berjalan sendirian. Oh, Daud mengatakan, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Gada dan tongkat. Ini adalah dua alat yang biasa dipakai oleh gembala untuk melindungi dan menuntun domba-dombanya, saudara. Daud mengingatkan dirinya bahwa Tuhannya itu pasti melindungi dia.
Tuhannya itu pasti memelihara dia. Tuhannya itu pasti mengarahkan hidupnya, saudara. Jadi Daud menetapkan diri. Daud bahkan menetapkan diri bahwa di tengah-tengah musuhnya sekalipun, Tuhan itu tetap tidak akan membiarkan dia kelaparan. Tuhan akan terus memberkati hidupnya. Biarpun musuh-musuh itu mengepung, biarpun musuh-musuh itu menginginkan kematiannya, saudara, ingin dia mati kelaparan, Tuhan pasti menyediakan hidangan bagiku. Dia mengatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Daud mengingatkan kepada dirinya, saudara, bahwa dia ini orang yang diurapi Tuhan. Dia mengingatkan kepada dirinya. Itu artinya apa ini? Artinya bahwa Tuhan telah tetapkan dia sebagai pemenangnya. Gak tahu berapa besar musuhnya, gak tahu seberapa kapanpun dia mengalami keadaan dalam perjalanan padang gurun ini, tapi dia tahu bahwa Tuhan sudah tetapkan dia sebagai pemenangnya. Maka itu dia katakan, pialaku penuh melimpah. Oh, ini adalah kemenangan-kemenangan yang dia dapatkan, saudara. Dia sudah menetapkan dalam kehidupan dia. Dia tahu benar bahwa kebaikan Tuhan itu tidak pernah berakhir dalam kehidupannya. Dia katakan, kebajikan dan kemurahan belaka itu akan mengikuti aku seumur hidupku. Kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan itu seumur hidup dia. Jadi dia tidak ragu-ragu lagi. Dia tetapkan diri. Aku tidak takut bahaya. Dia tahu bahwa lembah kekelaman ini cuma perjalanan saja. Itu bukan rumah dia. Itu bukan tempat kediaman dia. Tempat kediaman dia itu ada di dalam Tuhan. Itu cuman perjalanan saja, saudara. Hari ini saya ajak untuk setiap dari saudara, menetapkan diri. Hari ini mungkin beberapa dari saudara perlu untuk menetapkan diri, saudara. Keraguan-raguan itu tidak membawa hasil. Kekuatan sendiri itu menjerumuskan hidup kita. Patah semangat itu membuat kecil kekuatan kita. Tidak percaya itu sama artinya dengan kegagalan. Tapi memahami maksud Tuhan itu bijaksana, saudara. Mau dibentuk oleh Tuhan itu menaikkan nilai hidup kita, saudara. Mau dimurnikan itu membuat ibadah kita itu ibadah yang benar, setia dalam proses padang gurun. Itu menjadikan Tuhan sebagai suami. Dan melewati perjalanan padang gurun. Itu besar berkatnya. Amin. Jadi tetapkan. Jangan bimbang. Jangan ragu-ragu. Aku tidak takut bahaya. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. 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 Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kemurahan-Mu itu seumur hidup kami, Bapa. Engkau Allah yang sungguh baik, Tuhan. Engkau sungguh mengasihi kami, Bapa. Kami mengucap syukur, Tuhan. Seringkali perjalanan padang gurun itu membuat kami bimbang, membuat kami patah semangat, membuat kami ragu-ragu. Membuat kami ingin melakukan dengan cara kami sendiri. Tuhan, membuat kami gak percaya Tuhan kepada janji-janji-Mu. Tapi hari ini kami memutuskan, Tuhan, kami tidak takut bahaya. Hari ini saya percaya Tuhan berbicara dalam kehidupan setiap dari saudara. Hari ini buka diri saudara.
izinkan firman Tuhan ini membawakan perubahan dalam hidup saudara. Oh, izinkan firman Tuhan ini, saudara, menggelontor segala keraguan-raguan. Oh, menggelontor segala patah semangat, kekurangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Hari ini izinkan firman Tuhan itu membuat saudara berbicara. Oh, aku tidak takut bahaya. Oh, saudaraku, kalau saudara merasakan benar dan saudara ingin mengambil satu ketetapan pada sore hari ini. Oh, saudara, saya ajak saudara taruh tangan saudara di dada. Oh, saudara berdoa kepada Tuhan. Saudara katakan kepada Dia, oh Bapa, hari ini aku mau menetapkan diriku, Tuhan. Oh Tuhan, hari ini Tuhan, aku gak mau lagi perjalanan padang gurun ini dipakai oleh iblis untuk menjerumuskan kehidupanku, dipakai oleh iblis untuk mengalahkan aku, Tuhan. Karena Engkau akan bawakan perjalanan padang gurun ini, Tuhan, itu menjadi pintu pengharapan dalam kehidupanku. Engkau akan membawakan padang gurun ini, Tuhan, untuk mengarahkan aku untuk beribadah dengan benar, Tuhan. Oh, perjalanan ini akan bawa hidup kami, Tuhan, kembali pada kasih yang mula-mula, Tuhan. Hati yang keras Engkau lembutkan kembali. Oh, yang padam, Tuhan, Engkau bawakan kembali. Untuk roh kami menyala-nyala, Bapa. Karena itu hari ini, Tuhan, kami mengambil satu ketetapan hati. Oh, aku tidak takut bahaya, karena Engkau yang menyertai hidup kami. Engkau sendiri, Bapa, oh, yang akan bawakan kami untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Engkau sendiri yang akan membawa kami untuk kami mempunyai piala yang penuh melimpah, Tuhan. Oh, bahkan pada waktu kami berhadapan dengan musuh kami sekalipun, kami tahu, Bapa, bahwa hidangan tersedia bagi kami. Haleluya. Haleluya. Hari ini, Bapa, bekerja dalam kehidupan setiap dari anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, biarlah kuasa darah-Mu perbarui hidup setiap dari kami, Tuhan. Engkau adalah gembala kami. You are the shepherd of my soul. Hari ini, Bapa, kami tidak ragu-ragu lagi. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Haleluya, Jesus. Haleluya. Sejak kita bangkit berdiri, nyanyikan lagu ini, Shepherd of my soul. Oh, biarlah ini menjadi doa saudara kepada Dia. I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. Today I made a choice. I will listen to your voice. Wherever you may lead, I will go. Menetapkan diri, saudara. Oh, haleluya. Haleluya. Full
hari ini sebagai ketetapan saudara kepada Tuhan. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen to your voice. Wherever you may lead, I will go. Lead in the quiet pasture, or by a gentle stream. The shepherd of my soul is by my side. Should I face the mighty mountains, or a valley dark and deep, the shepherd of my soul is by my Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made the choice to listen to your voice. Wherever you may lead, I will go. Lead in the quiet pasture, or by a gentle stream. The shepherd of my soul will by my side. Should I face the mighty mountain, or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. Lead in the quiet pasture, or by a gentle stream. The shepherd of my soul is by my side. Should I face the mighty mountains, or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. Should I face the mighty mountain, or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. The shepherd of my soul Yes, will be my guide. Engkau adalah gembala kami, Engkau adalah gembala kami. Engkau yang pimpin hidup kami, Bapa. Oh, kemanapun Engkau arahkan kami akan mengikuti Engkau, Bapa. Oh, kalau saat ini Tuhan, kami sedang mengalami perjalanan pada gurun dalam kehidupan kami. Hari ini kami memahami akan maksud-Mu, Bapa. Oh, kami tahu bahwa maksud-Mu itu luar biasa, Tuhan. Hari ini kami mau bukakan hati kami, hidup kami, Bapa. Arahkan kami, Bapa. Kalau Engkau ingin bawakan kami pada ibadah yang benar, bawakan kami pada ibadah yang benar, Tuhan. Kalau sampai saat ini kami menyembah Engkau seperti menyembah Baal, hari ini kami memutuskan, kami enggak mau lagi yang seperti itu, Tuhan. Kami mau Engkau menjadi suami kami, Tuhan. Di baik susah maupun senang, Engkau tetap Tuhan kami. Baik kami kaya maupun miskin, Tuhan, Engkau tetap Allah yang luar biasa, Bapa. Pada waktu kami menghadapi persoalan, kami tahu bahwa kemurahan-Mu itu seumur hidup kami. Kebaikan-Mu itu seumur hidup kami, Bapa. Hari ini kami menetapkan diri bahwa kami tidak takut bahaya, karena Engkau yang menyertai kami, Tuhan.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hari ini Bapa, kelepasan terjadi dalam kehidupan anak-Mu Tuhan. Hari ini Bapa, biarlah pembaharuan, restorasi Tuhan terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Hari ini Tuhan, biarlah Engkau kembalikan kami pada kasih mula-mula kami Bapa. Untuk kami terus Tuhan menyala-nyala di dalam kami mengikut Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh, kami mengucap syukur. Haleluya. 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 Terima saudara pembaharuan yang dari Tuhan saat ini. Oh, saya percaya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita saat ini. Oh, Dia memberikan penghibur. Dia memberikan kekuatan. Oh, hari ini, oh, saudara melihat bahwa kemenangan ada di tangan saudara. Tuhan akan membawa saudara. Oh, di mana piala saudara akan penuh melimpah. Haleluya. Terima saudara. Oh, terima pembaharuan. Oh, dari Tuhan saat ini. Haleluya. 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 Bapa, kami mengucap syukur. Oh, hari ini Tuhan, kami percaya bahwa pintu-pintu langit-Mu terbuka Tuhan untuk hidup setiap dari anak-anak-Mu. Hari ini kemurahan yang daripada-Mu Tuhan, itu mengalir Bapa. Favor Tuhan dalam kehidupan setiap dari anak-anak-Mu. Berkat yang melimpah Bapa ada dalam kehidupan setiap dari anak-anak-Mu. Hari ini Tuhan, apapun permasalahan yang mereka hadapi Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau telah tetapkan anak-anak-Mu ini sebagai pemenangnya Tuhan. Engkau telah sediakan piala-piala yang penuh melimpah dalam kehidupan setiap dari mereka Bapa. Oh, hari ini Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau bukan Allah yang menjerumuskan. Engkau Allah yang akan membawa kami terus naik dan bukan turun. Oh, kami percaya Bapa. Oh, bahkan pada kondisi apapun juga Tuhan, firman-Mu itu adalah ya dan amin. Pada kondisi kami rasakan mungkin kami gak bisa menjadi kepala, tapi firman-Mu mengatakan Engkau akan bawa kami menjadi kepala dan bukan ekor. Hari ini Bapa, kami taruh pengharapan kami hanya kepadamu Tuhan. Hari ini biarlah lembah Akor itu menjadi pintu pengharapan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hari ini Bapa, oh biarlah kami Tuhan mengalami Bapa dan memahami maksud Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba mau serahkan setiap dari anak-anak-Mu ini ke dalam tangan. Oh, Engkau bungkus setiap dari mereka dengan kuasa darah-Mu, Tuhan Yesus. Oh, jauhkan mereka dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit. Hindarkan mereka dari pencobaan Tuhan. Biarlah mereka terus mengalami favor demi favor seumur hidup mereka. Terima kasih Bapa. Dan sekarang saudara-saudaraku yang terkasih, Kau pulanglah dengan berkat kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah saudara-saudara sekalian di dalam hidup saudara, di dalam pekerjaan usaha saudara, di dalam sekolah saudara, di dalam segala apapun yang saudara lakukan. Biarlah kemurahan yang dari Tuhan itu terus membawakan saudara
mengalami keberhasilan demi keberhasilan. Dan biarlah kasih setia Tuhan itu terus memberikan kekuatan baru kepada setiap dari saudara. Membuat saudara terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Membuat saudara terus setia mengikut Tuhan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin, amin. Puji Tuhan.